membaca ayat-ayat Allah yang sudah diturunkan kepada Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril yang akan terus menjadi pedoman hidup kita, menjadi panduan hidup kita, menjadi arahan ya agar senantiasa menjadi kebaikan kita di dunia dan insya Allah kelak menjadi kebaikan kita di akhirat. Karena diutusnya Rasulullah SAW bersamanya juga diturunkannya Al-Quran. Panduannya ada Al-Quran, pedomannya ada Al-Quran, dan juga ada orang yang memang untuk menjelaskan, menjadi contoh, jadi sampel, jadi model. Ya, jadi satu paket antara Rasulullah SAW dengan Al-Quran itu sendiri. Bahkan kalimat-kalimat yang keluar dari lisan Rasulullah SAW, ya, ini adalah wahyu memang yang diwahyukan. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan dari ayat-ayat yang kita baca, surat Al-Mu'minun dan juga surat An-Nur, ada beberapa bingkai kehidupan yang mudah-mudahan ini jadi pelajaran bagi kita. Yang pertama, kalau kita lihat dalam suratnya, surat Al-Mu'minun, ayat 115. Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya, ini istifham inkari, pertanyaan yang sifatnya retoris, pertanyaan yang bukan kita untuk jawab secara langsung, tapi pertanyaan yang kita diminta untuk senantiasa merenungi, menjadikannya sebagai penguat dalam diri kita. Kata Allah, afa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Ya. Apakah kalian mengira ya bahwa kalian diciptakan ya itu untuk main-main? Wa ilaina la turja'un, ya. Kalian tidak akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksud abasan itu bila qasdin wala irodatin minkum wala hikmatin lana. Jadi maksud abasan itu adalah tanpa tujuan, ya, tanpa kehendak dari kalian, ya. Bila qasdin wala irodatin minkum. Ya. Jadi afa hasibtum, afa hasibtum, apakah kamu mengira annama khalaqnakum, annama khalaqnakum abasan. Ya, abasan itu bila qasdin kalau dalam tafsirnya. Enggak ada tujuan. Ya. Jadi kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan cuma kita untuk hidup, kemudian hidup kita tanpa tujuan. Jadi goal setting dalam kehidupan itu menjadi sebuah kepastian, keharusan. Makanya menanamkan cita-cita pada diri kita dan diri anak-anak kita itu menjadi sebuah kemestian kita sebagai orang tua kepada anak-anak. Kamu punya keinginan buat jadi apa, nak? Aku nggak tahu. Kita arahkan biar dia bisa menjawab dengan jelas.
Ketika kita sudah berikan bingkai dengan pendidikan, dengan kebaikan, kemudian jawabannya itu, kalau anak-anak tuh saya tanya, di sekolah ya, karena di sekolah, ada yang pengen, saya ingin mati syahid, Pak. Saya ingin bahagian orang tua, Pak. Saya ingin jadi insinyur, Pak. Macam-macam variasi, ya kan? Tapi semuanya baik. Tinggal kita arahkan. Ya. Qasdin itu maksud, tujuan. Ada yang jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Maka kalimat di akhir ayat ini, wa ilaina turja'un. Kepada kami kalian akan dikembalikan. Karena kita akan kembali kepada Allah, maka harus jelas. Ilaina turja'un. Turja'un tuh orangnya namanya roji. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Turja'un tuh artinya dia dikembalikan. Ilaina turja'un. Kalian akan kembali kepada Allah. Jadi setelah ditanyakan tujuan dan di akhirnya dikasih tahu ada statement wa ilaina turja'un, kalian akan kembali kepada Allah, maka kita harus mempersiapkan tujuan hidup kita yang hakiki adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah. Itu tujuan kita. Nah, Allah sudah berikan bekal kehidupan kita. Diawali kita tanpa dosa, kemudian mukallaf kita mulai mengemban dosa, kita pengen kembali kepada Allah juga tanpa dosa. Sejak kita akil balik sampai saat ini, kalau kita pengen jujur, berapa dosa yang sudah kita kumpulkan? Mata kita aja coba. Ya, dengan media sosial yang seperti ini tuh mata. Bukan cuma media sosial, mata kita ketika menatap orang tua kita dengan tatapan yang tajam. Melotot kita. Kenapa sih, Mak? Kan? Jadi, menghardik ya. Orang tua itu bukan cuma dengan kata-kata. Kalau bahasa sekarang, gestur. Ya. Tampilan kita itu kelihatan. Orang senyum aja ada yang senyum sinis gitu ya. Dia senyum juga tapi sinis. Gimana kalau kita kembali pada Allah mempertanggungjawabkan mata kita? Nah, Rasulullah SAW berikan salah satunya adalah mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Ainan, ada dua mata. Bukan dua mata ini maksudnya, ada dua kondisi mata itu nggak bakal tersentuh api neraka, kata Rasulullah. Yang pertama adalah ainun batat min khosyatillah. Ketika mata ini biasa pernah menangis karena takut pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam istighfar dia menangis. Astagfirullah, astagfirullah. Tetes air mata. Maka kata Rasulullah SAW, ini mata yang insya Allah akan terjauh, terhindar dari yang namanya api neraka. Pernah nggak kita nangis karena ingat dosa-dosanya? Kalau belum pernah, justru kita harus menangis. Kenapa kita belum pernah? Cari usaha, ikhtiar, gimana biar mata ini terselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Berkholwat kepada Allah sampai kita menangis. Bukan karena memang ada masalah, bukan. Ya Allah, kebutuhan sekian, nangis kita minta sama Allah. Itu nangis bukan karena min khosyatillah. Nangis karena berharap pada Allah, betul, boleh, nggak ada masalah. Ya, itu tanda kita betul-betul serius dalam doa-doa kita. Ya, kita udah bahas kemarin, ya da'una rabbahum raghadan wa rohaba. Ya, kisah Nabi Zakaria ketika berdoa kepada Allah. Betul. Tadi kata Rasulullah bukan cuma dikabulkan doanya, tapi dia akan terhindar matanya dari api neraka, ainun batat min khosyatillah. Bakat min khosyatillah. Baka turnya nangis.
karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba seumur hidup kita pernah nggak kita gitu kan? Baca istighfar. Kalau dapat kondisi kayak gitu itu udah dahsyat. Tapi setelah itu jangan langsung, yes, udah terhindar gitu kan. Bukan. Itu aktivitas yang terus kita usahakan. Bisa jadi ada kesombongan dalam diri kita istighfar. Bukan cuma kepada orang lain, kepada istri kita sendiri kita sombong. Merasa kita ada super power di rumah. Untouchable personal, orang yang bisa disentuh oleh kesalahan di dalam rumah. Ya, super body katanya ya. Benar-benar kita adalah yang menguasai di rumah, penguasa tunggal. Naudzubillah, otoriter. Anak istri kita harus dengar apa kata-kata kita. Sementara kita tahu, kita sembunyikan kesalahan di hadapan mereka. Atau kebalikannya sebagai istri misalnya kita. Banyak hal-hal ketidakjujuran, ya. Kita sembunyikan dari suami kita, padahal itu hak suami kita buat mendapatkan kejujuran itu. Tapi kita biarkan. Nah, kita nangis tuh. Istighfar, gitu kan. Makanya kalau kita lihat di ayat-ayat sajadah tuh, beberapa ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran, kharru sujjadan wa bukiyah. Ya. Coba buka surat As-Sajadah yang ada ayat sejadahnya, surat 32. Surat As-Sajadah surat berapa? Saya udah nyebutin 32 ya? Salah, saya mau nanya. Surat berapa? Aduh, bismillah. Yang ada sajadahnya, coba dibaca terjemahnya, Pak. Enggak, yang ada kacamata. Orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami hanyalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengannya ayat-ayat kami, mereka bersujud dan bertasbih serta memuji Tuhannya dan mereka tidak menyombongkan diri. Iya. Di beberapa ayat yang ada sajadahnya, kharru sujjadan wa buqiyah. Jadi sujudnya itu sujud. Cuma setelah itu udah banyak istighfar, menangis. Tetesan air mata min khosyatillah, karena takut pada Allah. Ini kan mata kita nih. Ya, karena hampir banyak kemaksiatan itu dilakukan oleh mata. Ya. Nanti di surat An-Nur itu bicara tentang muhsan wal muhsanat. Ya, orang yang berbuat zina, baik yang sudah menikah ataupun yang belum menikah. Kira-kira perzinahan itu dosa yang besar. Kemudian awalnya dari mana dia? Dari mata. Dari mata turun ke hati. Dari hati kemudian turun ke syahwat. Terjadilah perzinahan. Awalnya selalu dari mata. Ya. Makanya setan itu benar banget, maksudnya berusaha banget. Ya. Berusaha betul-betul, benar-benar dia berusaha agar apa? Mentazin. Tazin itu orang dibuat terpesona. Ya. Dari perbuatan-perbuatan buruknya, seakan-akan dipandang itu baik baginya. Itu kerjaan setan tuh kayak gitu. Wa zayyana lahumus syaitanu su'u a'malihim. Setan membuat perbuatan orang-orang yang jelek itu menjadi seakan-akan baik. Ih, bagus nih gitu. Ini yang pertama kata Rasulullah SAW, ainun bakat min khasyatillah. Yang kedua, ainun saharat fisabilillah. Yaitu mata yang begadang. Ya, karena sedang berjuang di jalan Allah. Saya dengar tuh pejuang-pejuang Palestina itu tidur secukupnya. Ya. Bukan sepulesnya, secukupnya. Ya, karena kalau dalam masa perjuangan mereka dalam penjajahan, dari dulu memang mereka udah dijajah, udah puluhan tahun. Ya.
Sekarang itu cuma letupan berkaitan dia ingin menunjukkan eksistensinya. Agar Israel itu jangan terus-terusan. Karena dia udah menang secara diplomasi hampir diakui oleh seluruh dunia. Termasuk dunia Islam udah mulai itu. Indonesia udah mulai pengen 1-2 ya kan, udah mulai ujung-ujung ke Tel Aviv gitu ke Israel. Jadi orang ingin menunjukkan. Saya ngebayangin tuh pandangan negatif kita terhadap orang-orang yang sedang berjuang di Palestina itu sebagaimana Belanda itu punya pandangan negatif terhadap Indonesia ketika lagi berjuang kemerdekaan. Ekstremis gitu kan. Kaum teroris gitu kan. Bisa jadi dulu Budi Utomo, ya R.A. Kartini itu perempuan-perempuan ekstrim gitu kan. Cuman belum keluar aja kalimat-kalimat itu baru sekarang. Makanya terminologinya itu, bahasanya itu, diksinya, pilihan katanya tergantung siapa yang menyebutkan. Makanya media akan beda. Media yang punya latar belakang memang mendukung Israel, maka disebutnya teroris, agresor, segala macam. Tapi kalau media yang paham, ngerti, disebut pejuang. Para pejuang Hamas. Mereka-mereka yang terjajah gitu. Karena lihat aja. Nah, mereka-mereka yang saharot matanya itu bergadang. Fisabilillah, kalau konteksnya itu ayatnya itu hadisnya itu memang kondisi Rasulullah SAW ketika mereka ribat, mereka berjaga ya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi bisa kita konversi, kita konotasikan itu mata kita ketika apa? Kita bergadang dalam kebaikan. Ya, jagain ibu sakit, ya kan? Fisabilillah. Walaupun tidak cari nafkah. Memang kerjanya di situ. Iya, emang ya bisa jadi, tapi secara bukan ini secara istilahnya dianalogikan. Ya, karena apa? Sama-sama dalam kebaikan. Maka jangan remehkan kebaikan sekecil apapun. Bayangin tuh ngantuk itu kalau nggak kelewat waktunya itu bisa pusing. Saya tuh 2 pekan ke dokter bolak-balik tuh. Periksa darah, periksa macam-macam, normal. Terakhir kata dokter, istirahat Pak. Yang penting tidur cukup gitu. Saya coba tuh pengajian malam saya offin. Alhamdulillah tuh hilang pusingnya. Berarti ngaji itu bikin pusing gitu ya? Bukan. Ya. Kurang istirahat. Kayak kemarin semalam saya offin ngaji. Ya. Karena sorenya saya habis main futsal. Ya. Pada maghribnya saya ngisi taklim. Nah malamnya saya bilang off dulu, kita ganti ke malam Senin. Karena hari Minggunya nggak terlalu banyak acara gitu. Jadi sekarang harus mendesain tuh kayak gitu kegiatan. Hampir tiap malam saya ngajar ngaji. Kayak gini nih. Tilawah, tapi ada yang setoran hafalan gitu kan. Ngaji kayak gitu. Kelihatannya sih nyantai ya, duduk gitu kan. Cuma kadang-kadang ada rasa ngantuk tuh udah begini. Tadi ngomong apaan saya gitu. Ya. Karena saya bukan yang termasuk yang selalu ketergantungan sama laptop, sama LCD. Jadi Ustadz ada 2 katanya, Ustadz LC dan LCD katanya. Kata Ustadz saya kayak gitu. Balik lagi ya. Jadi ayat ini nanya, coba kita tanya dalam diri kita. Tujuan kita hidup kemana? Wa ilaina turja'un, ujungnya balik lagi kepada Allah. Maka jangan terlalu banyak main-mainnya. Apalagi udah usia dewasa, mainnya itu lebih sedikit. Kalau masih kecil emang namanya main-main, disebut taman kanak-kanak, taman bermain gitu kan. Playgroup, kelompok bermain. Emang anak-anak tuh sukanya main. Tapi makin dewasa itu harus semakin Semakin serius. Ya, udah tenang aja, santuy aja gitu kan. Ya, santuy juga ada batasnya. Padahal enggak semua hal harus santai. Karena konsep Quran bicara tentang bagaimana bergerak kita beramal itu Masya Allah. Pekan lalu saya bahas nggak? Ya kan? Ada famshu. Apa famshu? Jalanlah. Nggak ada yang diem tuh dalam Quran. Ada yang kedua, fas'au, sa'i. Lari-lari kecil.
Ada fafirru, berlarilah pada Allah. Ya kan? Ada sabiqu, apa sabiqu? Sari'u, bergegaslah. Sabiqu apa sabiqu? Berlomba-lombalah. Sabiqu ila magfiratim min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samai wal ard. Berlomba-lomba. Jadi Quran tuh ngajakin itu. Karena apa? Kita bukan banyakan main-mainnya. Iya, cocok Bu, cari Bu ya. Iklan. Repotnya kalau lagi ceramah pakai gituan tuh bunyi dia khotbah Jumat. Ya, asisten ya. Ini Quran ngajarin agar apa dari sini kita dapetin? Yuk pasang tujuan hidup kita. Jangan sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan rugi. Apa rugi? Karena timbangan keburukannya lebih banyak dari timbangan kebaikannya. Nauzubillah. Ya. Tadi ada yang baca ya. Fa'amma man thaqulat mawazinuhu. Ada beberapa ayat ya. Ada beberapa ayat di surah Al-A'raf ada tuh. Faman khaffat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul wa amma man khaffan mawazinuhu faulaika alladziina khasiru anfusahum. Orang yang rugi itu orang yang timbangan kebaikannya itu ringan. Keburukannya banyak, naudzubillah. Ya. Sehingga yang kita lakukan kira-kira berdampak nggak pada tujuan hidup kita? Apa tujuan hidup kita? Kata Allah Subhanahu wa taala, suratnya udah sering dibaca ya, surat 51 ayat 56. Surat 51 surat apa? Surat kalau Fussilat itu 41, 51. Surat Az-Zariyat. Az-Zariyat ayat 56. Allah berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna." Tulisannya berantakan. Wal insa illa liya'budun. Gitu ya? Betul nggak? Dan tidaklah khalaqtu, kami udah ciptakan jin dan manusia melainkan liya'budun, agar mereka beribadah kepadaku. Beribadah tuh menghambakan diri pada Allah. Nggak sombong. Artinya kehidupan kita yang kita lakukan dari kita mulai bangun tidur sampai kita tidur lagi, tanya dalam diri kita, punya nilai ibadah apa enggak? Ya. Makanya gimana biar bisa punya nilai ibadah? Jangan berhenti dari berzikir. Berarti harus bawa tasbih doang dong. Terus dong. Harus pakai ceker terus gitu. Bukan. Zikir secara umum adalah kita selalu ingat Allah dalam setiap kesempatan. Karena kerjaan setan itu adalah yang paling pertama adalah menguasai diri manusia agar dia lupa sama Allah. Itu kerjaannya setan. Istahwada alaihimus syaitanu fa'ansahum dzikrallah ulaika hizbus syaitan. Setan tuh punya partai, hizb. Kalau hizb tuh bahasa terjemah politiknya partai, hizb. Hizbun. Di Quran ada hizbus syaitan. Surat apa tahu nggak? Di juz 28. Kata Allah, istahwada alaihimus syaitanu fa'ansahum dzikrallah. Setan menguasai mereka, maka dia pun lupa terhadap zikir kepada Allah. Ulaika hizbus syaitan, ala inna hizbas syaitani humul khasirun. Surat apa, Bu? Mujadilah ayat berapa?
Siapa yang ngomong tuh? 19. Ya. Gimana Bang Zik? Terjemahnya? Nih, sahibut tarjamah nih. Alhamdulillah. Setan telah menguasai mereka, lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah. Mereka itulah golongan setan. Ketahuilah bahwa golongan setan itulah golongan yang rugi. Iya. Hizbullah itu disebut golongan setan. Golongan Allah, Hizbul Syaitan disebut golongan syaitan. Nah, hizb itu golongan. Kalau politik dia partai. Gitu ya. Kembali lagi, kita bisa masuk ke dalam golongannya setan. Ketika apa? Ketika kita lupa zikir. Maka zikir itu harus menjadi keharusan kita setiap saat. Jangan berhenti nih lisan kita, hati kita, pikiran kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam setiap kesempatan doa. Kemarin saya dapat ilmunya bagus banget. Saya akan share ya. Jadi kita sering ya banyak melakukan kemaksiatan karena diantaranya itu syaitan itu selalu ngegoda kita. Nah, salah satunya terapinya kalau kita pengen minum, maka kata Rasulullah SAW, samillah, baca bismillah. Maka kata Rasulullah kan minum tuh 3 tegukan. Setiap tegukannya baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. 2 lagi. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Itu diantaranya yang akan membuat energi zikir kepada Allah itu mengalir pada diri kita, dan syaitan insya Allah ya akan takut dengan zikir-zikir kita. Tapi kalau kita lupa, maka yang ada adalah syaitan yang mendominasi bisikan-bisikan. Wudu, kata Rasulullah SAW, syaitan itu diciptakan dari api. Api itu nggak bisa dia ngelawan air, maka padamkan dengan air. Nah, syaitan itu dia akan hilang pengaruhnya diantaranya dengan kita berwudu. Makanya sering-sering ya perbaharui wudu kita, karena di situ insya Allah akan mengurangi ya was-was dari syaitan. Makanya kalau misalnya kita lagi marah atau apa ya, di samping berubah tempat duduk ya, dari duduk kemudian berdiri atau kebalikannya, salah satunya udah wudu aja, baca doa ya kan, bismillah, insya Allah. Kenapa? Karena setan tuh kerjanya kayak gitu. Maka setiap kegiatan yang tanpa diawali dengan basmalah, maka dia terputus keberkahannya. Naudzubillah. Mau ngojek kan, jalan, bismillahirrahmanirrahim, kan? Baca doa. Karena dengan nama Allah, Allah yang akan intervensi terhadap keinginan-keinginan kita. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang tawakal kepada Allah, Allah yang nyukupin bagi dia. Iya. Saya kalau Gokar, Gojek, itu suka ngobrol tuh sama supirnya. Ada yang Gokar tuh, ada masih muda, ya, istrinya ada di Lampung kata dia. Dia di sini Gokar aja. Ntar kalau pas Sabtu Minggu dia pulang. Gitu. Cukup Pak. Insya Allah. Yang penting tadi itu konsisten aja. Cuma kalau udah datang rasa malas, nah itu malas itu syaitan kerjanya. Hati-hati. Maka kita doa tuh, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat malas. Ya. Udah gitu ketemu sama temen yang pemalas juga. Pengacara katanya, pengangguran banyak acara. Ya kan? Tapi nggak menghasilkan.
Mungkin kalau sehari 2 hari nggak apa. Tapi kalau seterusnya kayak gitu, nggak enak dilihat. Ngebawa orang. Astagfirullahaladzim. Na'udzubillah. Hati-hati. Teman yang baik itu ibarat pedagang minyak wangi. Orang kebaikan ke wanginya itu dapat. Tapi kebalikannya teman yang buruk itu ibarat pandai besi. Kalaupun kita nggak kebakar, kita kena bau asapnya. Maka fal yanzur mayyukhallil. Perhatikan dengan siapa kita berteman. Maka ngobrol tuh suami dengan istri, istri dengan suami. Ya. Suami harus tahu istrinya itu dekat dengan teman-teman perempuannya itu yang tipenya seperti apa. Karena itu mencerminkan. Kalau misalnya komunitas yang jauh dari zikir kepada Allah, ya sebentar-sebentar ngurusin dress code, ya kan? Apaan aja nih dress code ini, gue nggak mau ngaji sono, dress code-nya nggak tahan, gitu kan? Tiap minggu beda. Ya. Karena kan gitu, orang senengnya itu apa? Flexing. Yang penting tuh bisa menunjukkan di media sosial. Hati-hati nih budaya-budaya seperti ini. Ini budaya riaknya itu lama-lama kita nggak berasa itu riak, tapi seakan-akan menjadi sesuatu yang wajar. Hati-hati, ya. Bukan cuma masalah ibadah, masalah di rumah segala macam, apa-apa diupload. Hati-hati, ya kan? Masalah rumah itu masalah aurat kita. Maka Quran di surat An-Nur ngajarin tuh pada kita tadi. Ayat yang terakhir kita baca surat An-Nur, coba baca terjemahnya. Sebelah kanan paling bawah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, gitu kan? La tadkhulu buyutan ghairu buyutakum. Ghairu buyutikum. Jangan masuk ke rumah yang bukan rumah kalian. Hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Sampai kalian minta izin dan salam kepada orang yang ada di dalamnya. Kalimatnya itu dasarnya enggak boleh masuk. Itu kalimat utamanya. Sampai diizinkan. Ini enggak kan? Kondisi di dalam di-share ke media sosial. Orang ngelihat rumah kita undang. Nih rumah gua, hati-hati. Ya. Nah, ini penting. Ya, termasuk yang perhatian nih bapak-bapak. Kalau misalnya istrinya aktif di media sosial. Perhatikan. Ya kan? Gara-gara jerawat atu aja sampai dipoto. Orang jadi ngezoom. Jerawat nggak hilang-hilang gitu. Orang ngezoom, dilihatin tuh. Ya Allah tuh pori-pori. Segede lubang golok. Hati-hati. Ya. Jadikan itu wasilah. Emang nggak boleh. Ya jadikan wasilah kebaikan. Nggak harus kita yang tampil di sana. Gitu. Hati-hati. Ini Quran loh. Memberikan pandangan. Orang yang punya tujuan jelas, ya, punya tujuan ibadah, maka kita pengen aktivitas itu punya nilai ibadah. Sehingga kita bertanya, ini kira-kira punya nilai ibadah apa enggak ya kalau gitu kan? Orang makanan boleh ngambil biar jadi ibadah, gimana cara baca bismillah? Ya nggak bisa kan? Caranya apa? Ya disingkirin itu, dikembalikan lagi sama yang punya. Gitu. Orang boleh korupsi, dikeluarin 2,5%. Biar apa? Mensucikan. Ya nggak bisa, emang udah kotor. Kotoran nggak bisa disuciin. Dengan 2%, udah dibuang. Kasih semuanya gitu. Ya. Alhamdulillah nih kalau kita hidup kita itu ternyata 24 jam, waktu ibadahnya cuma 5 kali 5 menit. Ya kan? Sholat 5 menit, itu udah cakep banget tuh sholat 5 menit. Ya karena saya kan di masjid saya kan ada jamnya digital tuh. Ya. Jadi kita tahu tuh kalau dikasih waktu sekian menit, orang bisa dapat berapa rakaat. Ya. Jadi kalau udah 2 menit, kalau anak saya nih yang SD, ya Bi nggak cukup Bi, gitu. Saya datang ke masjid, tahu-tahu udah tinggal 2 menit gitu kan, kata anak saya tuh, udah Bi nggak cukup. Kenapa? Karena baca sholatnya di komat kamit gitu. Kecuali kita sholatnya gini, Allahu Akbar.
Nah itu. Tapi kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Itu 2 menit aja itu udah pas banget itu. Bacanya juga cuman kuliah dan kulhu gitu kan. Nggak mikir yang lain. Tapi kalau kita menang baik, diem, ya enggak, ini mulut nggak, udah cepet banget. Fatihah juga cepet. Kan pertanyaan bener apa salah kan gitu. Ya. Nih, Allah bertanya, "Afa hasibatum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un." Alangkah indahnya ketika kelak nanti kita kembali pada Allah Subhanahu wa taala, kita dalam keadaan jiwa-jiwa yang bersih. Langkah kaki kita ke taklim ini, ke masjid, bacaan-bacaan Quran, infak, sedekah, mudah-mudahan menjadi menghapus dosa-dosa kita. Jangan sampai kita menikmati alam yang sementara ini senikmat-nikmatnya, tapi kemudian kita merasakan kesedihan yang berkepanjangan di akhirat nanti. Kita kan tahu semuanya, kehidupan itu ada dunia dan ada akhirat. Antaranya itu adalah alam barzakh, alam kubur. Kebanggaan kita terhadap fisik, kebanggaan kita terhadap kesehatan, kebanggaan kita terhadap jabatan hilang ketika sudah kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan siapa-siapa lagi, bangkai. Yang galak pun nggak ada apa-apanya. Apakah ketika kita wafat, yang terkenang adalah kebaikan-kebaikan kita? Bukan orang-orang di luar sana. Anak kita, istri kita menjadi saksi kita min ahlil khair, itu dahsyat. Bisa jadi disolatin. Orang mengatakan isyhadu anna hadzal mait min ahlil khair, min ahlil khair. Saksikan nih min ahlil khair. Istrinya sementara hidupnya tertekan. Anaknya gitu kan. Orang astagfirullah. Legitimasi itu yang paling ikhlas itu adalah keluarga kita. Karena mereka nggak punya tendensi apa-apa. Bukan nggak bisa menjilat kita. Karena 24 jam kita ketemu. Ya. Jadikan di rumah-rumah kita juga kita punya nilai ibadah. Segala sesuatu yang kita lakukan ikhlas karena Allah, kita jalankan Allah suka, maka itu akan punya nilai ibadah. Baik itu urusan dunia maupun secara khusus itu adalah urusan akhirat. Sholat, zakat. Tapi kita bersihin rumah. Ya. Ini hadisnya kan umum. Ya. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, menyukai keindahan. Itu menjadi nilai ibadah. Ya. Bersihin ranting yang keluar jalan, rumput-rumput ilala. Kenapa? Orang merasa indah, senang. Itu tampilan nilai keislaman, itu punya nilai ibadah. Tapi lakukan karena Allah. Karena sosial media cuma separuh doang, foto ya. Setelah itu udah selesai gitu. Saya ingat tuh kawan saya nih lagi caleg kan di daerah Ciputat. Purkon aneh ria apa enggak ya? Kenapa? Aneh kan mau donor darah. Udah datang, ya namanya calon caleg kan, udah dipoto-foto, pas donor darah ternyata HB-nya tinggi, nggak bisa. Fotonya udah jadi, udah diupload, gitu kan. Ini gimana Burkon gitu. Hati-hati, kita banyak tuh hati-hati. Makanya di sosial media itu ya, tidak seindah gambar ya daripada rupa, ya kan. Kenyataannya itu kadang-kadang nggak kayak gitu ya. Maka yang habis ngasih diambil lagi itu nggak sedikit ya. Bahkan ada tuh di apaan tuh sampai dicorot tuh. Ada orang habis ngasih gitu kan. Setelah itu udah diambil lagi. Astagfirullah. Yang penting apa? Foto. Ya. Lagi makan rame-rame, foto dulu gitu kan. Nanti jangan sampai udah habis udah dipotong, nggak enak nanti liatin orang gitu kan. Saya ingat tuh waktu saya foto kan, kok di foto kan mau ada makanannya, ntar sambil kita cuma nongkrong doang. Emang kenapa? Karena kita kabarin bahwa kita lagi ada di sini gitu. Ya. Contoh lah seperti itu. Baik, ini kalimat pertanyaan. Ayat ini boleh dihafal
dan tanyakan dalam diri kita, afa hasibatum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilaina nurjan fata'alallahul malikul haq, dan seterusnya. Dan ini adalah ada di dalam zikir ya, pagi dan petang, yang al-maksurat kubro kalau mau dibaca, di antaranya itu ada surat Al-Mu'minun ayat 115, 116 ya. Afa hasibatum annama khol. Untuk apa? Menguatkan kita. Jangan sampai kita aktivitas kita itu keluar dari nilai-nilai ibadah. Na'udzubillah. Segala sesuatu yang Allah senang, Allah suka, itu jadi ibadah. Dan na'udzubillah, kalau misalnya kita melakukan sesuatu yang Allah nggak suka, Allah benci, ya, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mau didiskusikan sebelum kita tutup? Tafadhal. Nah, ada dua nih, ada Pak Ari sama Pak Nur. Silakan Pak Nur, tafadhal. Ya, yang mana tuh? Ya ayuhan nasu ubudu. Baik. Secara umum sama. Ya, secara umum sama. Cuma di ayat ini bicara tentang penciptaan manusianya. Tapi kalau di ayat itu, di ayat berikutnya itu Allah juga sudah menyiapkan, bukan cuma diciptakan, ya, tapi juga Allah sudah menyiapkan sarana hidup bagi manusia. Jadi konteks rasa syukurnya itu, ya, itu Allah ungkapkan, alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa binaa. Ayat berikutnya kan kayak gitu. Ya, gitu kan. Kalau ini sifatnya itu secara umum, jin manusia itu untuk ibadah. Ya. Ini bagus. Kalau kajian tematik, ini bisa dikumpulkan tuh ayat-ayat tentang ibadah, nanti bisa dilihat. Ya. Tapi di surat Al-Baqarah itu penguatannya kepada manusia. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini sifatnya lebih umum karena jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka ada jin tuh yang apa? Dia juga dakwah. Dia dengerin Quran. Ya. Dalam surat Al-Ahqaf, wa id sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'unal Qur'an. Jadi ada sekelompok jin ketika Nabi lagi ngajar tuh yastami'unal Qur'an, dia dengerin Quran. Falamma hadaruhu qalu ansitu, ketika lagi datang, dia ngomong kepada teman-temannya, ya. Jin tuh kayak gitu, jin muslim. Falamma qudiya walau ila qaumihim mundirin. Ketika dia udah selesai, dia balik kepada kaumnya memberikan peringatan. Di surat Al-Ahqaf surat 46. Nah, makasih Pak Nur ya menguatkan. Jadi di surat Al-Baqarah itu sifatnya lebih umum lagi. Nah, kalau kita lihat surat Al-Baqarah itu ayat-ayat sebelumnya bicara tentang 3 golongan orang manusia. Ada orang beriman bertakwa, ada orang kafir, dan ada orang-orang munafik. Nah, kemudian ayat berikutnya ya ayuhan nasu ubudu gitu. Diminta, iya, tujuannya sebenarnya itu gitu. Manusia itu sudah beribadah sebagaimana kita nih, ada sholat, ada puasa, sebagainya. Nah, sedangkan di ayat ini, jin itu tidak punya, tidak bergerak sholat, dan sebagainya. Baik ya, bisa seperti itu. Kenapa? Karena ya untuk masalah jin itu urusannya mereka gitu kan. Nah, Rasulullah SAW itu adalah Allah utus ya sebagai manusia. Nah, kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah sebagaimana Rasulullah SAW beribadah. Nah, maka kita mencontoh gerakan-gerakannya dan semuanya. Tapi memang di ayat itu sifatnya itu masih sangat umum. Sifatnya manusia semuanya untuk beribadah kepada Allah, diingatkan sebagaimana orang-orang sebelum mereka. Jadi bahwa perintah ibadah bukan cuma ada di Quran. Perintah ibadah ada juga pada orang-orang sebelum mereka. Agar apa? Menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, di ayat itu bukan cuma untuk ibadah, tapi apa sih fungsi ibadah? Fungsi ibadah adalah agar kita menjadi orang-orang yang senantiasa terus bertakwa. Maka kalau melihat orang bertakwa, dilihat juga dari bagaimana ibadahnya mereka.
Karena ibadah itu mencerminkan kualitas ketakwaan seseorang seperti itu. Ya, bahkan secara logika kemanusiaan diingatkan, kenapa sih harus beribadah? Ayat berikutnya tuh. Allah menjadikan bumi, Allah turunkan hujan, ya. Rizqal lakum la'allakum, ya. In kuntum ta'lamun, ya. Kalau jadi rezeki bagi kalian. Allah udah berikan rezeki, masa masih nggak mau ibadah juga kayak gitu. Ya. Jadi kalau ini memang sifatnya umum, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau itu memang khusus, ya, wahai manusia, dan secara detail Allah ingatkan. Kenapa sih? Ya karena orang dulu juga udah, dan kita diberikan sarana prasarana yang begitu banyak. Ya. Gitu ya Pak Nur ya. Pak Ari, piye? Iya, ada 15. Baik. Baik, yang pertama, ya, ayat sajadah itu ada 15 di dalam ayat Al-Qur'an. 15 tempat, ya. Yang paling dekat itu adalah surat Al-A'raf ayat terakhir. Yang paling dekat dari surat Al-Fatihah, ya. Yang paling jauh nanti adalah surat Al-Alaq, ya. Kemudian yang kedua, apa sih yang harus dilakukan? Sunnah. Nah, sunnah. Ya, sunnah, ya, bukan wajib. Sunnah. Yang pertama, ketika kita membaca atau mendengar ayat-ayat sajadah, maka yang kita lakukan adalah sujud. Ya, sujud. Sujud bukan seperti ketika kita sujud syukur, ya. Sujud syukur kan nggak harus pakai kiblat gitu kan. Nah, sujudnya menghadap kiblat. Makanya dalam keadaan tilawah, dalam keadaan sholat biasanya. Ya. Akan seperti itu. Itu yang kedua. Kalau dalam sholat, maka tergantung kita lihat imam. Ya. Kalau imamnya sujud, maka kita wajib ikut sujud. Kan hukumnya sunnah. Sunnah itu berkaitan dengan pelaksanaannya. Tapi kalau dalam sholat, kita wajib ikut imam. Sehingga kita imam sujud, kita ikut sujud. Gitu. Jadi diju'ilal imam, dijadikan imam untuk diikuti. Jadi ketika imam sujud, ya kita ikutan sujud. Nah, gimana kalau kejadiannya kita nggak paham, akhirnya kita diam? Itu karena kita nggak tahu. Nah, sehingga memang harus kita paham. Yang berikutnya, agar ini nggak terjadi kesalahan, khususnya kalau haji dan umroh ya. Kemarin waktu haji juga gitu tuh, banyak yang nggak sujud tilawah padahal imamnya itu lagi udah sujud. Maka kita harus tahu, nah 15 tempat tuh di mana aja. Gimana untuk membiasakannya? Untuk membiasakannya, maka ketika kita lagi tilawah di rumah, membaca ayat itu disunahkan kita sujud. Ya. Sajada wajhiha lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa biquwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Enggak bisa baca yang singkat. Subhana, doa sujud. Rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Silahkan enggak ada masalah. Gitu. Nah, bagaimana kalau dia jadi imam? Untuk daerah wilayah yang nggak biasa, sebaiknya. Walaupun ini nggak ada perintahnya dari Nabi, sebaiknya diumumin dulu. Enggak, ya karena mereka udah paham, ya kan? Imam diikutin. Nah, kalau kita karena kita nggak, masyarakat kita belum paham, diingetin dulu. Ya, tapi kalau masyarakat belum tahu, kalau bisa jangan beda, ya. Ngaji dulu, kasih tahu. Setelah itu pas sholat, jadi nggak ada masalah. Jangan sampai pas sholat pada gerendengan. Ya, imamnya sujud. Ya, sujud apaan lagi gitu kan. Nih, wah udah repot jadinya. Gitu ya. Nah, kita termasuk yang jarang-jarang tuh masjid-masjid kita. Ya. Nah, saya pernah ke Lombok tuh, saya tanya waktu di sana. Di sini biasa Ustadz kalau misalnya subuh tuh pada baca surat As-Sajadah. Ya, biasa kalau di Saudi biasanya Jumat. Ya, Jumat pagi biasanya. Gitu. Tapi saya pernah juga ketika imam bukan di Jumat, waktu itu bacanya di Isya.
Surat As-Sajdah dia nggak pakai sujud. Ya, karena di sana biasanya Jumat pagi. Gitu. Gitu ya. Silakan Bu terakhir last one. Yes, ruku itu sholat gerhana kali. Enggak, iya. Lupa kali dia imamnya, nggak ada yang tasbih subhanallah enggak yang maksudnya yang laki-lakinya. Oh, nggak kedengeran ya. Iya. Bukan ngikutin orang, yang diikutin imamnya, nggak apa. Oh gitu, iya, iya, iya. Iya, ketutupan ya. Nanti ditanyain Bu, ya khawatir nanti ada aliran-aliran yang gimana gitu. Iya. Sholat yang gitu habis ruku balik lagi mau baca ayat lagi surat gerhana. Oh gitu. Bacanya surat apa? Oh kurang paham. Bacanya surat-surat bukan yang juz amma bukan? Surat-surat pendek enggak ya? Oh, mungkin baca Quran kali ya. Iya, memang Quran bacanya. Surat pendek juga Quran. Iya, iya. Ahsannya sih ditanya ya. Iya, ditanya dan minta penjelasan. Iya. Khawatir nanti kalau ternyata dari itu kan siapa tuh yang di Oh iya, iya. Baik ya, jazakumullah khairan. Kita simpulkan. Jadi hari ini kita mendapatkan penguatan dari Al-Quran. Yang pertama adalah berkaitan dengan tujuan hidup kita. Jangan sampai dominasi kehidupan kita itu untuk banyak main-mainnya daripada untuk seriusnya. Ya. Yang kedua, kita jadikan diri kita dan keluarga kita menjadi orang-orang yang ahli ibadah. Ahli ibadah itu bukan berarti kita sholat terus enggak. Ya, tapi kita menjadi orang-orang yang paham bahwa kehidupan kita itu adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan lelah kita, capek kita, ngantuk kita itu punya nilai ibadah yaitu dengan ikhlas dan awali setiap kegiatan itu dengan doa, akhiri dengan hamdalah. Demikian subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.